Rahasia ikhlas penarik rezeki. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan ikhlas ya. Nah, sebenarnya ikhlas itu rahasia Tuhan. Kita sebagai manusia tidak tahu. Tetapi yang seharusnya kita ucapkan itu bukan ikhlas, tapi apa? Menerima atau rela. Namun karena sudah begitu banyak orang yang menggunakan kosakata ikhlas dalam hal penerimaan atau rela, maka saya pakai istilah ikhlas saja ya. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh lagi, bagi Anda yang pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, silahkan Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Nah, bicara soal ikhlas sahabat, tentu saja tidak mudah. Memang mudah diucapkan, tetapi dilakukannya atau dilaksanakannya itu memang tidak mudah. Karena apa? Karena ini ikhlas berkaitan dengan kondisi diri, kondisi batin, kondisi hati, ya kan? Dan sayangnya banyak sekali di antara kita, termasuk saya juga ya sahabat, bukan berarti saya sudah benar-benar bisa dengan mudah ikhlas, belum ya, saya juga masih berlatih. Nah, jadi yang namanya ikhlas ini perlu yang namanya dilatih, melatih menerima, melatih yang namanya merelakan. Ya, bukan berarti Anda ikhlas diapa-apain orang lalu terima saja, bukan seperti itu. Tetapi ikhlas di sini adalah apa yang Anda alami saat ini, apa yang Anda terima saat ini, kejadian peristiwa apapun itu, ya tentunya Anda perlu yang namanya menerima dengan lapang dada. Begitu banyak orang yang tidak bisa ikhlas gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa menerima. Padahal ketika diri kita mampu menerima, kita mampu ikhlas, maka yang terjadi apa? Yang terjadi diri kita nol. Nol dalam artian apa? Nol ya tidak min, tidak plus ya kan? Nah, dalam kenolan ini atau kekosongan inilah itu keajaiban bisa datang, kemudahan, rezeki bisa terjadi sahabat. Nah, banyak sekali sebenarnya kisah orang-orang yang mengalami suatu semacam perjalanan hidup dan mereka mendapatkan suatu keajaiban, kemudahan, rezeki, keberlimpahan di dalam hidup dan kenikmatan dalam hidup itu gara-gara apa? Gara-gara mereka itu melakukan penerimaan, melakukan keikhlasan ini. Nah, saat orang sudah benar-benar ikhlas dalam artian adalah dia mau menerima, dia rela ya menerima apapun yang saat ini dialami. Nah, begitu banyak orang yang merasa menderita, begitu banyak orang yang merasa hidupnya sengsara gara-gara apa? Gara-gara mereka itu tidak bisa ikhlas. Contoh, ketika kena PHK, ya kan? Saat orang kena PHK, ya memang wajar, sangat wajar terpukul. Ya, biasanya setiap bulannya dapat gaji, biasanya setiap bulan itu terima uang. Kalau di PHK, ya tidak mungkin dapat gaji, dapat uang bulanan, ya kan? Nah, dan banyak sekali orang stres, orang yang depresi, orang yang hidupnya terpuruk gara-gara ya tidak bisa ikhlas menerima kondisinya. Saat diri kita ikhlas, maka semuanya akan menjadi ringan sahabat. Saat diri kita ikhlas, maka semuanya itu bisa dengan mudah ya. Bahkan contoh kecil saja begini, ketika Anda dijahati sama orang, mungkin ketipu sama orang, sama teman, sama rekan kerja atau siapapun, uang Anda dibawa kabur. Ketika Anda tidak bisa ikhlas ya silahkan, sangat wajar dan Anda punya hak untuk menariknya, Anda punya hak untuk
memintanya kembali. Tetapi ketika kondisinya memang tidak bisa, orang itu kabur dan Anda tidak tahu kemana orangnya, dan Anda tidak tahu harus berbuat apa agar uang Anda kembali, lantas apa yang bisa Anda lakukan? Tentunya kan ikhlas ini akan menjadi solusi ketika Anda sudah tidak bisa melakukan apapun. Saat Anda ikhlas, uang Anda dibawa kabur, tidak masalah, dan Anda merelakannya, mengikhlaskannya, dan Anda mengizinkan berbagai peluang rezeki atau rezeki dari manapun itu hadir dalam hidup Anda, maka itu akan terjadi, sahabat. Tetapi ketika Anda fokusnya pada orang yang bawa kabur uang Anda fokusnya pada teman yang menipu Anda, maka hidup Anda akan jadi menderita. Karena fokus Anda pada persoalan, fokus Anda pada sesuatu yang tidak Anda inginkan. Nah, begitu banyak. Jika Anda menyimak, tahu Bosman ya, beliau adalah seorang entrepreneur juga. Saya menyimak video beliau pernah kena tipu sama sama rekannya ya kan, sama rekannya. Nah, kemudian singkat cerita, beliau itu diminta oleh sahabatnya untuk mendoakan orang yang menipunya. Awalnya memang beliau tidak bisa menerima, ya. Ngawur ya kan, itu ide ngawur. Uang saya dibawa kabur, kok saya harus mengikhlaskan, saya harus memaafkan. Nah, awalnya memang beliau tidak bisa menerima, tetapi ya, ketika beliau lakukan itu, beliau lakukan pemaafan, beliau melakukan penerimaan, beliau mengikhlaskan semuanya. Dalam waktu kurang lebih, kalau tidak salah 1 tahun, orang yang bawa kabur uangnya Bosman ini kembali. Tiba-tiba dihubungi Bosman dan uangnya dikembalikan. Nah, artinya apa? Keikhlasan ini memang perlu kita latih. Tidak mudah memang, tidak mudah, tetapi perlu dilatih, sahabat. Ketika kita bisa mengikhlaskan semuanya, apapun kondisi kita, maka semuanya bisa dengan mudah. Kehidupan kita menjadi enteng, pikiran kita menjadi tenang, batin kita menjadi tentram, sehingga tidak ada beban-beban lagi yang itu bisa membuat diri kita menderita. Yang menjadikan rezeki kita seret adalah kita terlalu banyak pikiran, yang pikiran itu menjadi suatu beban terhadap diri kita, dan itu akan menjadi penghambat rezeki kita. Nah, jadi mulai sekarang berlatihlah untuk ikhlas, sahabat. Memang tidak mudah, tetapi dilatih. Ya kan, kalau tidak dilatih, ya mana mungkin bisa. Ibaratnya ketika Anda mau belajar naik sepeda, maka Anda butuh latihan agar Anda bisa naik sepeda. Ibaratnya ketika Anda belum terbiasa untuk sedekah sekian puluh ribu misalnya, atau sekian ratus ribu misalnya, Anda perlu melatihnya. Atau ketika Anda belum terbiasa sama sekali untuk sedekah, Anda perlu yang namanya latihan sedekah. Dan awalnya memang berat dan merasa tidak ikhlas, tetapi ketika Anda latih terus-menerus, maka itu akan menjadi mudah, menjadi ringan. Tanda keikhlasan terjadi itu adalah ketika diri kita merasa tenang, kita tidak memikirkan itu, dan kita menerima apapun kejadian atau peristiwa yang kita alami. Baik, itu saja, sahabat. Mari berlatih untuk mengikhlaskan, ya, karena hidup itu hanya sebagai sarana untuk latihan memperbaiki diri, latihan untuk menjadi lebih baik, latihan apapun, dan latihan menerima tarian kehidupan ini. Sekian dari saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.